Ya, selamat malam teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ya, di sini di kesempatan berbahagia ini kita akan sedikit sharing ayat Alkitab. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan satu lagu. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara Seiman. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mendatangkan kerjaan surga, terima kasih atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di malam hari ini untuk sharing beberapa ayat Alkitab dengan memperhitungkan apa yang menjadi teladan-Mu Tuhan, sehingga kami terinspirasi dengan karakter-Mu, boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhir sharing hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, jadi pembacaan kita di sini yang akan kita bahas itu ada 2 ayat dengan tema mengikuti teladan Yesus dalam berbuat baik lewat hal-hal yang kecil. Jadi yang pertama itu 3 Yohanes. Ayat yang pertama itu 3 Yohanes 1 ayat 11b. Dan yang kedua yaitu Matius 5 ayat 16. Di sini boleh dibuka. Saya akan membacakan kutipan ayatnya, yaitu di 3 Yohanes 1 ayat 11b. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Untuk pembacaan yang kedua, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, dari pembacaan ini kita bisa lihat juga dengan temanya, yaitu mengikuti teladan Yesus dalam berbuat baik lewat hal-hal kecil. Jadi maksud dalam kedua pembacaan itu mau mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang. Karena berbuat baik itu adalah sebuah kesempatan, tetapi kadang-kala banyak orang tidak mengambil kesempatan tersebut. Misalnya, dia sudah berbuat baik, mungkin reaksi atau respon yang ia dapat itu tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Sehingga kadang-kala ia berpikir 1000 kali untuk berbuat baik. Jadi dia ragu-ragu untuk berbuat baik. Ya. Selanjutnya kita bisa melihat analogi jam dinding ya. Jam dinding itu kan bekerja kalau ada yang namanya baterai. Jadi pada saat kita memasang baterai, jam itu boleh melakukan tugasnya dan bekerja pada saat itu. Jadi di mana benda tersebut menjalankan tugas tanpa pamrih. Jadi jam dinding itu setiap detik, setiap menit, setiap jam selalu melakukan pekerjaannya tanpa memedulikan respon orang lain. Ada yang mau melihat atau bahkan tidak melihat pun dia tetap berdenting. Bahkan ada yang menghargai dan tidak dihargai pun dia tetap berputar. Artinya
Yang mau disampaikan oleh analogi ini adalah bahwa Tuhan menginginkan kita untuk selalu berbuat baik, apapun respon dari orang lain, mau itu sesuai dengan kita punya harapan atau tidak sesuai dengan harapan kita, tapi Tuhan mau kita untuk selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun, karena nafas kehidupan yang Tuhan berikan itu harus kita gunakan dengan baik. Seperti halnya yang tadi saya bilang dengan analogi jam dinding, yang dimana baterai merupakan nafas kehidupan dari jam dinding tersebut. Itu sama halnya dengan hidup kita untuk selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu kita diciptakan Allah untuk berbuat baik, seperti yang kita baca tadi di 3 Yohanes 1 ayat 11b dan Matius 5 ayat 16, yang jelas bahwa Tuhan menginginkan kita untuk selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun, dan juga sebisa mungkin untuk tanpa memedulikan respon dari orang lain. Ya, mungkin saya mau bertanya untuk teman-teman sekalian, adakah pengalaman pahit selama teman-teman berbuat baik kepada orang-orang, maupun boleh sharing sedikit pengalaman berbuat baik, cara berbuat baik kepada orang-orang itu seperti apa? Mungkin dari Aca, boleh direspon singkat saja cerita. Cerita. Iya. Cerita singkat. Misalnya untuk pengalaman pribadi, kita membantu teman. Secara pribadi membantu teman dengan rela hati dan tidak sungkan. Juga selama ketemu berbuat baik itu saya ada yang namanya ketemu punya kayak ketemu merasa berat, tapi ada di mana kalanya ketika itu saya berbuat baik tapi itu melakukan sesuatu hal yang tidak mengenakan ya. Misalnya ketika ketemu berbuat baik tapi ketemu dibalas yang tidak baik. Contohnya itu seperti apa? Misalkan ketemu berbuat baik nih, terus orang pun bilang ketemu berbuat baik tapi orang lain kayak saya tapi berbuat baik dulu cerita ke aku begitu, singkat saja. Jadi itu pahit. Iya. Mungkin ada yang lain? Ada yang mungkin? Kita mungkin pengalaman itu yang pahit saat ketika berbuat baik itu adalah ketika kita pengen berbuat baik, membantu begitu, tapi kayak ditolak begitu, maksudnya kayak dong saya percaya katong begitu untuk membantu dong, jadi kayak kesannya itu kayak katong kayak saya berguna gitu, padahal katong niatnya tuh baik ingin membantu, tapi saya dipercaya. Yang lain? Jadi kurang lebih sama ya? Oke. Dari kalau beta pengalaman itu ya kurang lebih juga sama, ada yang responnya baik, ada yang responnya tidak baik, ada yang bahkan bilang ke katong ini so tau gitu kok. Terus ya, tapi ya walaupun kayak begitu, firman Tuhan juga mengajarkan untuk selalu berbuat baik selama katong masih bisa hidup, selama katong masih bisa bernafas. Apa salahnya untuk berbuat baik kepada orang lain? Terus ada cara-cara yang menurut beta bisa dilakukan walaupun dengan hal-hal yang kecil dalam berbuat baik ya. Misalnya yang pertama itu selalu tersenyum kepada orang lain, karena senyuman itu bisa membuat hati seseorang itu menjadi lebih baik lagi. Terus dia bisa memulai kehidupan aktivitasnya pada hari itu bisa baik, karena dia menganggap ada orang yang senyum dengan kita begitu, jadi memberi semangat lah. Yang kedua itu menyapa. Kadang-kadang kalau ketemu seseorang yang sudah lama ketemu, pasti rasa canggung, terus pasti tiba-tiba pura-pura sing tahu begitu toh, menghindar lah. Tapi disarankan untuk saling menyapa walaupun hanya sebentar, karena dari situ juga bisa membangun relasi antar sesama. Yang ketiga itu memberi semangat. Yang dari beta bilang, dari senyuman, dari menyapa itu juga bisa menjadi pemberi semangat bagi seseorang. Misalnya kita juga bisa memuji seseorang atas pencapaiannya, kita juga bisa mengasih solusi kepada mereka bagaimana dalam kehidupan dari permasalahan
yang mereka hadapi. Terus yang keempat itu bermurah hati atau memberi dari kekurangan. Misalnya kita mendengarkan keluh kesah dari teman-teman kita, katong juga pasti ada beban, tapi tidak ada salahnya kita juga mendengar masalah dari orang lain terus kita memberi solusi. Jadi keempat hal itu bersenyum, menyapa, beri semangat, dan bermurah hati itu saling berkaitan. Dan hal-hal kecil itu bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, kepada siapapun, atau orang tua, atau teman-teman, atau saudara, bahkan kepada orang yang katong sing kenal, katong bisa berbuat hal tersebut. Bahkan kepada katong musuh, katong bisa berbuat hal tersebut. Karena Tuhan bilang kan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Terus ya mungkin kurang lebih seperti itu. Sebelum menutup, sebelum saya memberi kesimpulan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan kepada teman-teman, dipersilakan. Adel? Angel? Tasya? Ada pertanyaan? Mungkin sudah pas, sangat tadi sangat menjelaskan, sangat baik ya. Ada kita? Fani? Oke, jadi ya dari pertemuan di hari ini saya bisa mengambil keputusan bahwa seperti tadi analogi jam dinding yang selalu berputar, dengan adanya baterai itu sama halnya dengan kita. Jika selama kita masih bisa bernafas, diberi kesempatan untuk hidup dari Tuhan, selalulah berbuat baik tanpa meminta pamrih maupun respon baik atau tidak baik gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Mengaminkan sharing kita tadi, mari kita menyanyi dari Tuhan Yesus Setia. 1, 2, 3. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengenang, gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mendatangkan kerajaan surga, terima kasih Tuhan sekali lagi atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami juga boleh selesai untuk sharing di hari ini. Kiranya apa yang kami bicarakan, pengalaman-pengalaman yang diberitakan, yang disampaikan oleh teman-teman, boleh kami simpan itu, renungkan itu bersama, sehingga menjadi pelajaran untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, bagaimanapun, tanpa pamrih. Dan Tuhan selalu sama-sama dengan kami, menjalani kehidupan kami sehari-hari, aktivitas kami, pekerjaan-pekerjaan kami, dari kuliah juga, tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kami. Terus sekolah kami juga Tuhan berkati, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Tuhan selalu menjadi pemimpin buat kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan berkati juga untuk firman yang boleh kami diskusikan hari ini. Kiranya firman yang kami dengar, yang kami bacakan boleh menjadi selalu pedoman dan pelita pengharapan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau sikap yang kami lakukan selama sharing tadi. Tuhan, kami tahu Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi kehidupan kami. Tuhan berkati selalu kehidupan dan pekerjaan kami, aktivitas kami dimanapun kami. Kami
Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Sekarang kami juga mau kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati agar kami baru sampai di rumah masing-masing, boleh melanjutkan aktivitas kami di sisa hari ini. Dan terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih semuanya.